saya Ernawati Ladhamumeha, NIM 2402012 dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Kristen. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Misiologi, dosen pengampu Juliana Lois MPD. Di sini saya akan men-sharing sedikit kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di mana berbicara tentang amanat agung atau perintah Tuhan. Tentunya perintah itu bukan hanya bagi para murid pada waktu itu, tapi berlaku bagi kita semua orang Kristen yang mengaku jadi pengikut Kristus. Di sini saya mengambil tema menjadi saksi Kristus. Di sini ada beberapa poin, yaitu perintah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Yesus memerintah para murid untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Perintah ini jelas menyatakan bahwa misi tidak terbatas hanya untuk orang-orang tertentu, melainkan untuk semua bangsa. Tidak ada satupun yang terlewatkan, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang dalam suku dan bangsa yang berbeda. Semuanya harus mendengar kabar tentang Kristus. Tugas kita bukan hanya untuk berada di tempat yang nyaman dan menunggu orang datang kepada kita, tetapi kita dipanggil untuk pergi. Ini adalah sebuah panggilan untuk bergerak, untuk keluar dari zona nyaman dan untuk mendekati orang-orang yang membutuhkan kebenaran, keselamatan atau kabar keselamatan. Poin yang kedua, baptis dan pembentukan murid. Setelah kita pergi, kita diminta untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan ini adalah tanda penerimaan mereka dalam komunitas orang percaya, tanda bahwa mereka telah dijadikan murid Kristus yang sejati. Baptisan bukan hanya sekedar upacara, tetapi merupakan tindakan simbolis yang menunjukkan bahwa seseorang sudah dibersihkan dan disatukan dengan Kristus. Namun, menjadi murid Kristus tidak berhenti di pembaptisan. Yesus juga mengajarkan kita untuk mengajar mereka untuk melakukan dan melakukan. Yesus juga mengajarkan kita untuk mengajar mereka melakukan segala yang telah diperintahkan Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan, membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan mengajak mereka untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga, janji penyertaan Tuhan. Perintah yang sangat besar ini tidak hanya disertai dengan tanggung jawab, tetapi juga dengan janji yang indah. Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah janji yang menguatkan kita dalam menjalankan misi ini. Meskipun kita mungkin merasa takut atau tidak mampu, kita tidak sendirian. Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Intinya, kita selalu menguatkan iman kita ketika dalam suatu pelayanan dan ketika dalam melakukan misi ini. Yang keempat, poin yang keempat itu misi yang melibatkan semua aspek kehidupan. Misi ini untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tidak hanya terbatas pada perkataan kita, tetapi juga pada perbuatan kita. Kita dipanggil menjadi teladan dalam hidup, menjadi teladan bagi semua orang. Ketika kita berkata sesuatu, kita harus sesuaikan dengan perbuatan kita. Kita dipanggil untuk menjadi teladan Kristus, memiliki pikiran, perasaan seperti Yesus Kristus. Ini adalah misi yang mengubah dunia, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehidupan yang mencerminkan bagaimana kehidupan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 adalah sebuah panggilan untuk terlibat dalam misi yang sangat besar. Misi ini adalah untuk pergi, membaptis, dan mengajar agar semua bangsa menjadi murid Yesus Kristus. Misi ini tidak terbatas hanya pada waktu-waktu tertentu atau orang-orang tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bagi kita semua.
marilah kita mengambil bagian dalam misi ini dengan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan dengan kekuatannya kita dapat menjalankan misi ini untuk menjadikan dunia ini lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ini saja sharing firman Tuhan yang saya dapat bagikan. Semoga dari sharing ini kita semua melaksanakan perintah atau misi yang Tuhan berikan kepada kita. Shalom. Terima kasih.